Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bandoa Sepekan. Pemirsa, MUI Kalimantan Selatan mengeluarkan fatwa tentang aliran menyimpang Pansuri Rahman yang cukup meresahkan masyarakat, khususnya kalangan alim ulama. Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Selatan mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2024 tentang aliran menyimpang Pansuri Rahman. Naskah fatwa yang dibacakan secara bergiliran itu berjumlah 18 halaman. Disaksikan unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, pengurus MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, serta sejumlah undangan lainnya. Sebelum mengeluarkan fatwa tersebut, MUI Provinsi melalui Komisi Pengkajian dan Penelitian bersama pihak terkait lainnya selama lebih kurang 6 bulan mengumpulkan berbagai bahan yang diperlukan bagi penetapan fatwa tersebut. Adapun fatwa aliran menyimpang ini berfokus pada pengkajian Pansuri Rahman di Banjarmasin dan Nagara Kalimantan Selatan yang dinilai bertentangan dalam aspek akidah, tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perspektif sosial budaya. Penyimpangan atau kesesatan materi pengajian Pansuri Rahman didasarkan atas kriteria aliran sesat menurut hasil Rakernas MUI tahun 2007. Di bagian penutup fatwa tersebut meminta kepada setiap muslim yang berdomisili di Banjarmasin, Hulu Sungai Selatan, dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan untuk dapat mengetahui dan menyebarluaskannya. Kamarul Hidayat, Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Majelis Tablik Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan menggelar pelatihan mubalik se-Kalimantan. Harapannya akan menambah pengetahuan sekaligus upgrade kemampuan bagi mubalik agar siap dengan berbagai tantangan dan perubahan zaman. Pelatihan diikuti sebanyak 80 peserta yang berasal dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara. Pelatihan dibuka Ketua Majelis Tablik PWM Kalsel Dr. Haji Abi Audah dan menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Dr. Haji Trigianto SAG MAG, penulis sekaligus narasumber bedah buku Titik Pisah Fikih Salafi dan Muhammadiyah. Abi Audah menjelaskan hal ini merupakan pelatihan angkatan pertama di Kalsel yang bertujuan untuk peningkatan ilmu, wawasan, dan kualitas SDM bagi mubalik dalam mengajarkan ajaran Islam di era perkembangan zaman. Abi Audah menambahkan tujuan pelatihan ini juga agar para mubalik dapat menyebarkan ajaran agama Islam yang benar dan dapat memberikan kesejukan kepada masyarakat. Pelaksanaan ini tujuannya adalah tentang bahwa nanti suatu ketika ada peraturan pedoman masjid musola pimpinan besar Muhammadiyah tentang seluruh imam, seluruh khotib dan seluruh mubalik harus memiliki sertifikat pelatihan mubalik. Jadi kalau tidak punya sertifikat maka dia tidak berhak untuk menjadi imam, menjadi khotib maupun menjadi mubalik. Kemudian hari ini juga dibekali ada beberapa, ya, salah satunya yang sangat fenomenal ya, Dr. Ali yang dari Semarang, Ketua Majelis Tablik Jawa Tengah, akan membedah bukunya di Kalimantan, mudah-mudahan menjadi gerakan pertama ya, dan harapannya bahwa para mubalik kita di Kalimantan khususnya dan juga mubalik Muhammadiyah se-Indonesia memahami tentang perubahan-perubahan fikih yang semakin ke depan dia semakin berubah. Tapi gitu. Karena mereka juga pada saat itu merindukan mendapatkan ilmu, karena selama ini cuma memberi tapi tidak pernah menerima. Dan di sini adalah tempatnya untuk menerima ilmu-ilmu yang mungkin tidak dasar tapi substansi ilmu yang diberikan. Pelatihan ini juga sebagai pengakuan bahwa mubalik ini telah melalui uji kompetensi dengan sertifikasi siap terjun ke lapangan, yang mana diharapkan mubalik juga cerdas dan bisa menyampaikan sesuai kemampuan orang. Tim Liputan Banjar TV. Salah satu peserta dari Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Kalteng, Nawan, mengatakan, pelatihan yang diberikan Majelis Tablik Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan tentunya akan menambah pengetahuan sekaligus upgrade kemampuan bagi mubalik agar siap dengan berbagai tantangan dan perubahan zaman. Yang mana pelatihan ini sangat bagus dan penting bagi mubalik yang ingin meningkatkan SDM atau kemampuan dalam menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat. Menurutnya sebagai mubalik muda juga harus bisa menangkal pengaruh negatif dari perkembangan zaman.
Dirinya menambahkan setelah kegiatan dilanjutkan lagi dengan pembentukan organisasi Mubalik agar bisa terus mengembangkan skill dakwah Islam. Yang berarti yang Kalsel yang belum. Mudah-mudahan hari ini nanti dibuat formnya atau dibuat formnya supaya kemudian pengembangan Mubalik daya Mubalik yang ada di Kalimantan Tengah juga. Karena nanti setelah pelatihan ataupun kegiatan ini kami akan membentuk sebuah korps Mubalik Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Jadi di mana para mubalik Kalimantan Tengah akan berkumpul, akan membuat sebuah organisasi ataupun ya semisal komunitas lah, supaya kita bisa mengembangkan dakwah di Kalimantan Tengah gitu. Ya, karena tidak hanya kita terjun langsung ke lapangan untuk berdakwah, kemudian menyiarkan agama Islam, kami perlu dibekali juga dengan pelatihan-pelatihan semacam ini supaya ya apa yang ada dalam diri kami ini di-upgrade tentunya seperti itu. Selain bedah buku, materi pelatihan meliputi problematika psikologis objek dakwah Dr. Haji Yulizar Darwis, konsolidasi Mubalik Muhammadiyah Dr. Askori Ibnu Hamim, tajrid dan tadrid dalam pendekatan bayani, burhani, dan irfani Dr. Haji Zainal Fikri, penguatan moderasi beragama dalam dakwah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, hingga metode penulisan naskah khutbah Profesor Dr. Haji Sarbani, serta filsafat hukum Profesor Dr. Haji Huzaifah Dimyati, Rektor UMB. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin tahun ini berhasil merenovasi 10 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kecamatan. Kegiatan ini turut berkolaborasi dengan UPZ Bangkalsel dalam memenuhi kelengkapan perabotan rumah. Penyerahan kunci secara simbolis oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina kepada Nur Hasanah didampingi suaminya di Jalan Tanjung Berkat, Gang Haji Mungkin, menandai diresmikannya 10 unit rumah tidak layak huni yang digagas Basnas Banjarmasin Senin sore. Hasanah pun tak dapat menyembunyikan rasa harunya karena sudah 50 tahun menempatinya dan tak sedikit pun tersentuh perbaikan karena penghasilannya yang tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Apalagi hanya bekerja sebagai pengupas udang dan suaminya sebagai tukang. Sangat terima kasih saya bantu Bang Kaksel dan Basnas renovasi rumah sangat terharu. Saya perabotan lengkap. Ya Pak, kondisi rumah kan semalam hendak merengga sudah karung dikek ya Pak. Mereng dulu, ini sekarang ya bagus dah. Untuk merenovasi 10 rumah tersebut, Basnas menggelontorkan dana 328 juta rupiah guna program kemanusiaan dan tak menutup kemungkinan masih bertambah rumah mustahik yang diperbaiki hingga akhir tahun ini. Sedangkan untuk pengisian perabotan seperti kasur, lemari, kipas angin, dan lainnya merupakan bantuan UPZ Bangkalsel dengan total 80 juta rupiah untuk 10 unit rumah sehingga masing-masing keluarga mendapatkan 8 juta rupiah. Tahun ini sesuai dengan RKAT yang kita susun tetap seperti yang kemarin karena memang Basnas ini sasarannya warga yang belum beruntung dalam lingkaran kehidupannya, dalam arti warga miskin. Pasti itu menjadi sasaran kita karena memang Undang-Undang 2011 itu mengamatkan Basnas itu merupakan pilar pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah perekonomian. Nah, jadi seiring dengan ini dari 2002, 3, 4 itu secara progres kita menemukan kenaikan dari sisi ekonomi SDM. Nah, karena setiap anak sampai hari kan sekitar kurang lebih 50 buah sudah yang kita renovasi. Jadi tidak sekedar direnovasi rumah mereka, kita takoni dan usaha apa tidak ada kita bantu. Di sini unit pengumpul zakat Bangkalsel melalui program kemanusiaan yang berarti bantuan rumah tidak layak huni termasuk dalam program kemanusiaan. Nah, di sini kami adalah suatu mitra dari Basnas Kota Banjarmasin
kalau untuk Basnas Kota Banjarmasin dalam hal renovasi atau pembangunan rumahnya. Nah, kalau unit pengumpul zakat Bangkalsa melalui perabot isi dalamnya. Nah, jadi kita dalam 10 buah rumah itu tadi kami cukupi perabot dalamnya seperti lemari, TV, dan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik itu tadi. Ibnu pun meminta seluruh lapisan masyarakat untuk membantu agar program ini terus berlanjut supaya semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Tentu ini sangat bermanfaat untuk warga yang memang memerlukan, karena berdasarkan hasil evaluasi dan juga survei di lapangan oleh tim Basnas memang sangat layak dibantu. Oleh karena itu mohon dukungan semuanya supaya program ini bisa terus berlanjut sehingga bisa semakin banyak rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah ataupun juga RPLH ini untuk bisa semakin kondisinya semakin baik. Di kesempatan itu, Basnas turut menyalurkan bantuan modal usaha kepada 23 orang dengan total Rp22.850.000. Kemudian bantuan pendidikan untuk 32 orang dengan nilai Rp13.250.000. Sedangkan penyaluran zakat infak dan sedekah hingga September mencapai 1,3 miliar dari penghimpunan dana hampir 2 miliar rupiah. Eko Anggoro, Banjar TV. Baik pemirsa, informasi selanjutnya di usia tua, menjaga kesehatan merupakan satu hal yang sangat penting agar bisa beraktivitas dengan normal. Untuk itu, Persatuan Reda Tamar Republik Indonesia Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi kesehatan lansia. Dan berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Untuk menciptakan lansia yang sehat, mandiri, dan produktif, penting bagi mereka untuk memahami kondisi diri sendiri. Adapun aspek yang harus diperhatikan mencakup kesehatan, aktivitas sehari-hari, dan spiritualitas. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Meldi dalam sosialisasi kesehatan lansia yang digelar oleh Persatuan Reda Tamar Republik Indonesia PWRI Kota Banjarmasin di Aula Kreatif Hub Banjarmasin, Jalan Kilometer 4, Sabtu 12 Oktober 2024. Di hadapan puluhan pensiunan yang hadir, dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut. Dr. Meldi pun memaparkan berbagai tips, mulai dari pola makan sehat hingga pentingnya aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan manajemen stres yang baik guna pencegahan penyakit. Nah, untuk menciptakan lansia yang sehat, mandiri dan produktif, maka lansia itu harus memahami dirinya sendiri. Memahami diri sendiri dalam hal ini adalah memahami kesehatannya, memahami bagaimana kegiatan sosial dia, memahami bagaimana kegiatan keagamaannya dia. Sehingga dengan memahami seperti itu, maka dia akan menjadi lansia yang bisa mandiri, lansia yang sehat, dan lansia yang produktif. Sementara itu, Ketua PWRI Banjarmasin, Hasli Junianto menjelaskan, seminar ini merupakan bagian dari upaya organisasi sebagai wadah berkumpulnya para pensiunan untuk memberikan informasi yang tepat mengenai kesehatan lansia. Kegiatan di PWRI ini, terutama untuk para pensiunan, tentunya dalam rangka memotivasi beliau, memberikan semangat. Yang paling penting lagi, ingin menjadikan kita ini semua pensiunan sebagai yang dikatakan akhirun nas ampa uhum minas. Orang yang paling baik itu apabila bermanfaat kepada manusia yang lain. Ditambahkannya, melalui kegiatan ini, diharapkan para pensiunan dapat terus berkarya dan tetap aktif di tengah keluarga, serta dapat menjadi motivasi untuk menjaga kesehatan di usia lanjut. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, segera akan kami hadirkan kampanyekan anti korupsi lewat pemutaran film. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.